Shalom Coolers, apa kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan. Oh iya, gak terasa udah 3 bulan semenjak pandemi ini berlangsung dan mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas dari rumah. Aku percaya semua yang telah terjadi ini adalah atas izin Tuhan, dan aku percaya badai pasti berlalu dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan lewat Cool Friday Service pada hari ini, yang bertemakan The Word is Powerful, dan yang akan dibawakan oleh Mr. Johnny. Untuk itu, aku menghimbau agar Coolers menyiapkan Alkitab dan alat tulis menulis untuk mencatat firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hanya padamu hatiku percaya.
bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpuji-pujilah namamu Bapa, untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan yang masih boleh kami rasakan Tuhan hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus. Mulai dari kami tidur hingga pada saat kami bangun Tuhan, kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bersyukur juga Tuhan Yesus pada hari ini dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami pada saat hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan karena kami masih bisa mengikuti Fraser Tuhan pada hari ini. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pujian dan penyembahan kami Tuhan yang telah kami naikkan, kiranya dapat berkenan dan berbau harum Tuhan di hadapan-Mu, dan juga dapat menjadi kekuatan bagi tubuh dan kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya biarlah Engkau berkati firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Serjoni Tuhan. Apapun yang ia sampaikan kiranya itu berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Coolers, selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi kalian semua dimanapun berada pada saat ini. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini, Jumat 3 Juli 2020, saya akan menyampaikan firman Allah yang berjudul The Word is Powerful. Firman itu berkuasa. Dengan subtema, firman Allah sanggup mengubah dan menerangi hati dan pikiran seseorang. Ayat Alkitabnya dilandaskan kepada Ibrani 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebenarnya firman ini merupakan gema dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di malam sebelum ia disalibkan di Taman Getsemani yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 17. Demikian bunyinya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya dikuduskan dan hidup dalam kebenaran, yakni kebenaran firman Allah, apa yang telah ia sampaikan kepada mereka dalam pelayanannya selama ia hidup di dunia. Dan sesungguhnya firman Allah sudah Allah berikan kepada kita di dalam bukunya, yaitu Alkitab. Nah, banyak orang Kristen yang memiliki Alkitab, tentunya Anda juga ya. Tetapi mungkin sangat sedikit dari orang Kristen yang terjamah oleh kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Firman Allah harus mengubah hati dan pikiran kita supaya kita sanggup mengerti dan melakukan kehendak-Nya dengan sempurna, dan kita tetap setia seumur hidup kita. Dan firman Allah itu juga sesungguhnya dapat kita bagikan atau kita refleksikan kepada sesama kita, mulai dari lingkungan terkecil yaitu anggota keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dunia. Namun, saudara-saudara yang terkasih, ya kadangkala masalah dan pergumulan hidup dapat menutup hati dan pikiran seseorang untuk melihat kuasa dan kebaikan Tuhan. Inilah poin pertama dari 3 poin yang hendak saya sampaikan dalam khotbah pada hari ini. Yang pertama, masalah dan kesukaran hidup dapat menutup hati kita dan juga pikiran kita sehingga kita tidak bisa melihat kuasa dari Allah yang besar dan rencananya yang agung dalam hidup kita. Masalah dan kesukaran hidup dapat menutup hati dan pikiran kita sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Allah yang besar dan rencananya yang agung dalam hidup kita. Memang dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan kesukaran-kesukaran hidup, seringkali kita berkata atau berbisik kepada Allah demikian, "Oh God,
I have a big problem. Tetapi tidak jarang juga kita menjadi terlalu fokus kepada masalahnya, bukan kepada Allah, sehingga membuat kita down, membuat kita merasa lumpuh, paralyzed, dan kita tidak berdaya dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita menjadi terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri bahkan. Padahal kita tahu bahwa sebagai manusia kita sangat terbatas. Kita membutuhkan hikmat dan pertolongan dari Allah senantiasa. Karena itu semestinya kita berkata, "High problem, I have a big God." High problem, I have a big God. Jadi instead of saying, "Oh God, I have a big problem," maka seharusnya we better say, "High problem, I have a big God." Artinya kita mengatakan kepada masalah itu bahwa saya punya Allah yang besar, yang tinggal dan berdiam di dalam hati dan hidup saya, yang sanggup menolong saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita mengimani dalam hati dan pikiran kita firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ingat bahwa kalau kita terlalu fokus kepada masalah dan kesukaran-kesukaran hidup, maka kita bisa kehilangan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Inilah juga yang menjadi peringatan yang disampaikan oleh kitab Ibrani kepada pembacanya. Peringatan yang diberikan kepada orang-orang percaya Yahudi supaya mereka tidak murtad, supaya mereka tetap setia dalam pengakuan iman dan pengharapan mereka kepada Kristus. Meskipun begitu banyak pergumulan dan kesesakan dan kesukaran hidup yang mereka hadapi oleh karena iman percaya tersebut. Kita tahu bahwa pada zaman dulu, pada zaman abad pertama, itu orang Kristen itu mengalami penganiayaan. Sesungguhnya nama Kristen sendiri, kata Kristen itu muncul di Kisah Rasul 11 ayat 26, label yang diberikan orang-orang luar bagi jemaat Tuhan di Antioquia, sebagai pusat kekristenan pada saat itu Kristen artinya the follower of Christ, pengikut Kristus. Artinya orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti dan sudah siap untuk menderita sebagaimana Kristus menderita dalam hidupnya sampai ia mati di kayu salib. Kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, Yesus sering mengatakan, bagi siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya orang Kristen adalah orang yang siap untuk menderita, dipanggil untuk menderita. Namun bukan menderita karena dosa, tetapi menderita karena kebenaran, menderita karena iman, menderita karena hidup di dalam firman Allah, dan itu ada sukacita yang disediakan bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Karena itu di sini dikatakan kepada orang-orang Ibrani, orang percaya Yahudi, supaya mereka tidak murtad. Artinya kalau mereka murtad, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-6 dikatakan, kalau engkau murtad maka tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, supaya mereka bertobat, karena mereka telah menyalibkan kembali anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Dan itu tidak mungkin anak Allah disalibkan 2 kali. Secara historis, anak Allah disalibkan sekali, yaitu 2000 tahun yang lalu ketika ia datang ke dunia. Dan kalau kita murtad, kita berbalik dari iman, dan kalau kita ingin kembali kepada iman, itu artinya kita menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kalinya. Kalau Anda berdosa, Anda bisa minta ampun kepada Tuhan. Anda minta supaya Tuhan menguduskan, mengampuni, dan memimpin Anda kembali ke jalan kebenaran. Tetapi kalau sudah murtad, itu artinya kita tidak lagi percaya kepada firman Allah, kita tidak lagi percaya kepada Kristus,
kita tidak lagi percaya kepada pimpinan Roh Kudus, tetapi kita menyerahkan diri kepada kefasikan, kejahatan, dan hidup di dalam dosa yang akhirnya adalah kebinasaan. Itulah pengertian dari murtad. Nah, di dalam pasal yang keempat ayat 14-16, penulis kitab Ibrani juga memberikan teladan. Supaya apa? Supaya mereka tidak murtad dengan menyadari akan keberadaan Yesus sebagai imam besar atau imam agung. Dikatakan di sini ayat yang ke-15, pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita telah diberikan teladan Kristus sendiri sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita pada waktu kita dicobai. Jadi kalau kita mengalami pergumulan, kesesakan, kesukaran hidup, ingat Tuhan Yesus sudah pernah mengalami. Namun ia berhasil untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena ia berserah kepada Tuhan, karena ia ingat firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 4 tentang cerita mengenai Yesus, kisah mengenai Yesus dicobai iblis di padang gurun, maka kita melihat 3 kali Yesus dicobai. 3 kali Yesus menggunakan firman Allah untuk melawan si iblis, dan dia berhasil. Di dalam pasal 10 ayat 23, secara komunal, secara komunitas, kepada kita juga dinasihatkan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 saya lanjutkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini kepada kita diberikan dorongan, ajakan supaya kita tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Yesus yang menjanjikannya adalah pribadi yang setia menggenapinya. Nah, ini membawa kita kepada poin yang kedua, bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Karena itu ia memberikan firman-Nya untuk menerangi hati dan pikiran kita. Jadi di dalam masa kekalutan, dalam masa pergumulan, dalam masa kesukaran dan kesesakan, kita bisa datang kepada Tuhan karena ia setia, ia memberikan jalan keluar melalui firman-Nya. Firman Allah dapat menerangi hati dan pikiran kita karena dapat memberi iman dan pengharapan. Jadi firman Allah itu memberikan kepada kita iman dan pengharapan. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Allah, maka kita beroleh iman di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, firman Allah dapat menerangi hati dan pikiran kita karena firman Allah menghibur dan menyukakan hati. Ya. Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, oleh Allah semesta alam. Jadi di sini Yeremia begitu bersuka cita, begitu terhibur ketika dia bertemu dengan firman Tuhan dan dia sungguh menikmatinya. Itu menjadi kegirangan hatinya. Bagaimana dengan Anda ketika Anda bertemu dengan firman Tuhan? Yang ketiga, firman Allah dapat menerangi hati dan pikiran kita karena dapat menuntun jalan hidup kita dalam kebenaran. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat yang terkenal, kita sering kali baca mungkin. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Bahkan di dalam ayat tema hari ini pun dikatakan bahwa firman Allah, ya, ayat tema hari ini, Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, lebih tajam daripada pedang kapak naga geni 212 Wiro Sableng, ya. Kalau Anda tahu cerita itu, waktu saya masih kecil sampai saya remaja itu, dalam legenda cerita-cerita Indonesia, ya, ada yang namanya pedang naga geni, ya, Wiro Sableng 212, kapak bermata dua itu. Jadi firman Allah lebih tajam daripada itu, ya, yang ternyata pedang itu katanya ada di museum di Malaysia, ya, bukan di Indonesia malah. Di firman Allah itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan firman Allah itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau dalam terjemahan The Message Bible oleh Eugene Peterson, di dalam ayat yang ke-12 dan 13 itu dia berkata demikian. God means what he says. What he says goes. Di Allah sungguh-sungguh dalam apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan itu terjadi. Buktinya dengan firman Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Hanya dengan firman Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi what he says goes. His word, his powerful word is sharp. Jadi firman yang berkuasa itu tajam, ya. As a surgeon's scalpel. Jadi seperti pisau kecil yang dimiliki oleh si ahli bedah, ya. His powerful word is sharp as a surgeon's scalpel, cutting through everything. Jadi memotong segala sesuatu. Whether doubt or defense, ya, apakah itu keraguan-raguan atau defense atau yang kita anggap sebagai kebenaran menurut diri kita sendiri, laying us open to listen and obey. Jadi kita diminta untuk terbuka, untuk mendengar dan taat, to listen and obey. Nothing and no one is impervious to God's word. Jadi tidak ada atau tak seorang pun yang tidak bisa dipengaruhi oleh firman Allah. We can get away from it no matter what. Jadi dia sudah mengurung di sini. Ayat ini mengurung, mengatakan kita tidak bisa keluar daripadanya atau kita tidak bisa lari daripadanya no matter what. Ini merupakan satu ayat yang sangat powerful, ya. His word is powerful. Firman Allah itu berkuasa karena sanggup menyentuh dan membawa transformasi bagi hati, pikiran, dan roh seseorang. Asal dia mau taat kepada Allah. Ya. Nah, poin yang kedua ini memimpin kita pada poin yang ketiga, ya, yang semakin dalam. The last but not least, dan menurut saya merupakan poin yang terpenting sesungguhnya dari perenungan kita pada hari ini. Firman Allah dapat menjamah dan mengubah hati dan pikiran, bahkan roh kita apabila kita mau mengadakan atau mengambil waktu untuk 4M. Membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kalau kalian tahu ada semacam selotip yang namanya 3M, ya. Perusahaan di Amerika dia mengeluarkan selotip 3M, ya, yang bisa dua sisi itu. Jadi dia seperti double face, ya, untuk double tip, ya, seperti double tip yang tipis tapi dia yang tebal begitu, dua sisi, dan bisa dipakai untuk menggantung gambar-gambar yang lebih berat, ya, di dinding, sedikit lebih berat di dinding. Nah, kalau ini 4M, 4M, ya. Membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan sehari-hari dengan setia dalam hidup kita, maka kita akan mengalami transformasi. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata demikian. Segala tulisan, ya, all scriptures, ya, yang diilhamkan Allah
inspired by God, memang bermanfaat untuk mengajar, teaching, menyatakan kesalahan, rebuking, memperbaiki kelakuan, correcting, dan mendidik orang dalam kebenaran, discipling. Jadi firman Allah itu memberikan manfaat karena dia bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, dengan membaca firman Allah, dengan merenungkan firman Allah, dengan melakukan firman Allah, maka seseorang akan dimampukan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan baik, melayani sesuai dengan talenta, melayani dengan potensi yang maksimal. Sangat jelas bagi kita bahwa firman Allah adalah sabda Allah yang berfungsi sebagai pedoman, penuntun, sumber penghiburan, dan cahaya pengharapan. Dan setiap orang yang rajin atau setia melakukan firman Allah akan mendapat berkat dan kebahagiaan yang melimpah dari Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 juga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi untuk bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan, membaca, merenungkan, dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan setia supaya hidup kita berhasil dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dunia. Jadi kalau Anda diminta untuk bersaat teduh, ya, mengambil waktu devotional setiap hari, membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, mengakui keberadaannya, sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, maka itu sebenarnya bagi orang Kristen bukan sesuatu yang dipaksakan, ya, tetapi itu menjadi sebuah disiplin rohani, satu kewajiban sukarela maksudnya. Sesuatu yang kita lakukan dari dalam hati secara sukarela, tetapi kita lakukan terus-menerus. Kita lakukan secara rutin, namun di dalam rutinitas itu kita bertumbuh. Kita makin belajar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, untuk merenungkan firman Tuhan dibutuhkan tekad yang keras dan kerinduan yang besar, yang menyala-nyala. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan itu kan kita butuh kemauan untuk memikirkan, mendalami, menggali. Jadi ada yang namanya pendalaman Alkitab, PA induktif, ya. Mencari tahu, observasi apa yang firman Tuhan katakan, ya. Apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian memahami artinya buat saya, apa sih maksudnya buat orang, buat pembaca mula-mula, lalu buat saya, gitu. Lalu kemudian mengaplikasikan, menerapkannya. Apa makna dari firman Tuhan ini yang bisa saya lakukan pada hari ini. Jadi dengan demikian maka kita akan bertumbuh menjadi seperti Kristus, akan menikmati apa yang Ibrani 4 ayat 12 katakan, bahwa firman Allah ini hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kadangkala kita bingung dalam mengambil keputusan, kita bingung dalam menentukan mana yang terbaik. Namun ketika kita merenungkan firman Tuhan, Allah memberikan inspirasi, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan solusi atas kesukaran-kesukaran atau masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Sehingga kita bisa
mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani ayat yang 4 ayat yang ke-16 itu tadi, bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita beroleh rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan sudah memberikan jalan keluar, Tuhan sudah memberikan solusi, tinggal bagaimana Anda boleh menikmatinya, oleh menggunakan Alkitab sebagai sarana untuk mengubah hati dan pikiran Anda, dan Anda mengalami transformasi dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Sebelum saya menutup dalam doa, ada 2 pertanyaan refleksi bagi saudara. Yang pertama, apa yang saudara bisa lakukan di minggu ini untuk memastikan bahwa hati saudara akan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman Allah yang sehat dan kuat? Jadi apa yang bisa Anda lakukan, saudara lakukan di minggu ini untuk memastikan bahwa hatimu akan menjadi tanah yang subur bagi firman Allah yang ditaburkan. Yang kedua, buah apakah dari imanmu yang berakar serta berdasar dalam Kristus yang nyata dalam hidupmu, ya, minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan setahun yang lalu. Mari kita akhiri dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, siramilah dan penuhilah hati kami oleh firman-Mu. Sebagaimana Roh-Mu mentransformasi karakter kami, kiranya kami boleh berjalan terus mengikut Engkau dan dengan setia merenungkan firman-Mu, serta rajin melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami beroleh pertolongan dari Tuhan dan kami boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Anak-Mu. Amin. Shalom Coolers, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa dong, apalagi udah dengar firman Tuhan tadi. Oke, saat kali ini kita akan dengarkan Cool News Update. Di Cool News Update yang pertama itu Cool Social Media. Jadi di Cool Social Media kita ada Line. Kalian bisa add di @syb8539x. Dan yang berikutnya itu ada Instagram. Kalian bisa lihat di official Cool Press Unif. Dan kita juga masih punya Facebook di Cool Press Unif. Dan yang terakhir tempat video ini yaitu di YouTube. Jadi kalian bisa lihat di official Cool Press Unif. Untuk sosial media kita, kalian harus add, kalian harus subscribe, kalian harus like, dan share semua postingan-postingannya. Biar nggak hanya kita doang yang terberkati. Semua orang juga yang melihat video kita juga terberkati. Nah, di bagian ini aku bakal beritahuin kepada kulers-kulers yang ada di rumah bahwa karena kita saat ini nih menghadapi pandemik yang ada di Indonesia ini, yaitu corona, dan karena itu juga Pressure kita diadakan secara online. Nah, kita juga buka nih persembahan. Nah, persembahannya itu juga mudah banget diakses, yaitu kan bisa transfer via OVO atau GoPay. Nah, transfer kemana nih? Nomor siapa nih? Tentu saja di nomor kita. Ya langsung aja pokoknya di nomor kita ini di 0823 70 25 56 dan 66. Nah, pokoknya atas nama Cooperation Official. Guys, jadi yang di berikutnya kita itu ada Komsel. Jadi di Komsel kita masih tetap berhubungan ya dengan teman-teman Komsel kita. Kita tetap berdoa bareng bersama mereka walaupun secara online. Kalian harus tetap semangat ya. Shalom semua, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik ya di tempat kalian masing-masing. Kalian semakin diberkati sama Tuhan, maupun pribadi atau keluarga. Jadi gini guys, pada hari ini aku mau jelasin nih, mungkin teman-teman udah bingung nih tentang prayer box. Waduh, gimana ya kalau prayer box ini online? Nah, teman-teman jangan ragu. Teman-teman mungkin bisa menghubungi kontak di bawah ini. Ada nih, dua kontak ini yang ada di bawah. Kalau teman-teman mungkin ingin ada sesuatu yang didoakan. Oh iya teman-teman, kalau mungkin teman-teman masih bingung, apa sih prayer box nih kak?
apa sih mungkin kegunaannya, atau mungkin kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi prayer box itu adalah kotak doa. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki pergumulan atau mungkin permasalahan atau mungkin cita-cita atau harapan untuk kedepannya, teman-teman bisa kirim ke kami bisa mendoakan bareng-bareng. Mudah-mudahan kami bisa mendoakan yang terbaik dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya kontak di bawah ini kalau jika teman-teman mungkin ada yang ingin didoakan. Oke teman-teman, thank you and God bless you. Dan yang terakhir, tak henti-hentinya kami ingatkan kepada kalian semua bahwa di situasi yang pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatannya, rajin cuci tangan. Terus kalau mau keluar itu harus pakai masker gitu guys, bawa hand sanitizer juga. Dan kalian pastinya sudah tahu itu dong. Walaupun harus diingat-ingatin selalu ya. Oke, dan jangan lupa tetap berdoa ya guys. Nah, mungkin itu saja dari kita. Nah, PR seperti biasa dalam menemani minggu-minggu kalian. Nah, jangan lupa juga untuk minggu depan kalian ikut juga di Fraser kita berikutnya ya, Coolers. Karena kita menunggu kedatangan kalian semua dan kehadiran kalian semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Aku Patra. Saya Andre. See you and God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersyukur untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa mengikuti Fraser dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan Kau berkati pengibaran pujian kami Tuhan yang kami naikkan hanya padamu. Kiranya Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu dan juga menjadi kekuatan baru Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga meminta ampun Tuhan untuk setiap kesalahan dan kelalaian kami yang telah kami perbuat Tuhan di hadapan-Mu, baik itu disengaja maupun tidak disengaja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Mr. Johnny, kiranya dapat menjadi rema, dapat tertanam di hati kami Tuhan Yesus, dan dapat kami sebarkan bagi teman-teman kami juga Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus karena kami dapat ditegur lagi betapa pentingnya Tuhan merendahkan hati dalam meletakkan firman-Mu Tuhan Yesus sebagai kebenaran kami untuk menjadi tolak ukur kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa untuk Mr. John yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati profesinya Tuhan Yesus, dan juga kiranya bila Engkau berkati ya berlipat kali ganda lagi Tuhan Yesus untuk kehidupannya juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap Coolers juga Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya juga Tuhan Yesus Engkau tilik hati dan pikiran mereka Tuhan untuk tetap memfokuskan setiap aktivitas mereka tertuju padamu. Kami juga tak lupa berdoa untuk setiap Coolers Tuhan yang mungkin saat ini sedang merasakan kekecewaan, sakit Tuhan dan kegelisahan. Kiranya Tuhan biarlah Engkau berikan sukacita, damai sejahtera, dan juga untuk setiap sakit penyakit Tuhan yang mereka rasakan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan kami percaya Engkau yang akan campur tangan dan menyembuhkan mereka Bapa. Tak lupa juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap aktivitas kami Tuhan, yaitu perkuliahan kami ke dalam tangan-Mu. Menjadi apapun yang menjadi beban kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan kiranya hanya tertuju padamu saja Bapa Yesus. Tak lupa juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa yang saat ini mungkin sedang mencari nafkah Tuhan Yesus ataupun beraktivitas. Kiranya bilang Kau tilik mereka Tuhan, Engkau berkati setiap kegiatan aktivitas mereka agar tetap sejalan dengan apa yang Kau inginkan saja Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk kampus kami Presiden University Tuhan, beserta rektor, dosen, dan staf-stafnya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kiranya bilang Kau berikan mereka kekuatan Bapa, Kau berikan kesabaran dalam menghadapi pandemik ini juga Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk garda terdepan kami Tuhan, di medis, kepolisian, dan juga pemerintah Tuhan Yesus yang ikut turun tangan untuk menghadapi kondisi ini Tuhan, pandemik ini. Kiranya bilang Kau berikan mereka sukacita Tuhan, Kau berikan mereka
Roh kesabaran, damai sejahtera juga Tuhan Yesus, kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan juga Tuhan Yesus. Kiranya apapun yang mereka ambil Tuhan itu berasal daripadamu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, perekonomian kami Tuhan dapat kembali stabil Tuhan dengan campur tangan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk pandemik yang kami rasakan Tuhan. Kiranya agar cepat berakhir Tuhan Yesus, kami percaya. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden hingga jajarannya Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang pilihan-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk memimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka kesehatan, kebijaksanaan juga Tuhan, dan kesabaran dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap komitiku Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan selalu tilik hati dan pikiran mereka juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami peraskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus love you, Jesus love you, Jesus